Pada tanggal 28 Maret 2025, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Gempa bumi dahsyat melanda Myanmar, menyebabkan kepanikan dan kehancuran di mana-mana. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo ini terjadi pukul 11.50 siang waktu setempat, mengguncang tanah dengan hebat. Pusat gempanya terletak 16 km barat Laut Sagaing, sebuah kota di Myanmar Tengah yang padat penduduk. Gempa bumi berasal dari kedalaman dangkal sekitar 10 km yang memperkuat daya rusaknya dan menyebabkan kerusakan parah. Kedalaman yang dangkal ini berarti guncangan yang lebih intens dan merusak. Epicentrum gempa terletak di dekat Sesar Sagaing, patahan utama di Asia Tenggara yang sangat aktif. Sesar Sagaing adalah bagian dari Mega Thrust Sunda yang lebih besar, yang dikenal sering menyebabkan gempa besar. Lempeng India bergerak ke utara, bertabrakan dengan lempeng Sunda, menyebabkan aktivitas seismik yang sering terjadi di wilayah ini. Getaran terasa hingga Bangkok, Thailand, lebih dari 96 km dari pusat gempa, menunjukkan betapa kuatnya gempa ini. Kombinasi magnitudo gempa, kedalaman yang dangkal, dan kedekatannya dengan daerah padat penduduk, menciptakan bencana besar yang memerlukan upaya penyelamatan besar-besaran. Hingga 30 Maret 2025, gempa bumi telah merenggut lebih dari 1.600 jiwa di Myanmar. Jumlah korban tewas diperkirakan akan meningkat seiring tim penyelamat mencari korban selamat di antara reruntuhan. Rumah sakit di wilayah yang terdampak penuh dengan korban luka. Banyaknya korban luka telah membuat sumber daya medis menipis. Perbedaan angka korban jiwa menyoroti tantangan dalam mengumpulkan informasi yang akurat. Banyak yang kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka menghadapi masa depan yang tidak pasti. Trauma akibat peristiwa tersebut dan kehilangan orang yang dicintai akan menimbulkan dampak jangka panjang. Akibatnya sangat menghancurkan. Kami kehilangan begitu banyak teman dan keluarga. Rumah kami hilang, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Gempa bumi telah meninggalkan jejak kehancuran di Myanmar, dengan Mandalay menanggung beban kerusakan terbesar. Bangunan-bangunan runtuh, jalan-jalan terbelah, dan infrastruktur penting rusak parah. Sekitar setengah dari bangunan di Mandalay hancur, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Bangunan-bangunan yang runtuh, termasuk blok apartemen dan pagoda kuno, memenuhi pemandangan kota. Kerusakan situs warisan budaya Mandalay merupakan kerugian yang signifikan. Naypyidaw, ibu kota, juga melaporkan kerusakan yang signifikan. Kota-kota lain, termasuk Taunggu dan Aung Ban, mengalami kerusakan yang cukup parah. Kerusakan infrastruktur menghambat upaya penyelamatan dan bantuan. Jaringan listrik yang padam dan jalan yang terblokir menyulitkan tim penyelamat untuk mencapai daerah yang terdampak. Kehancuran yang meluas menyoroti kerentanan daerah perkotaan terhadap peristiwa seismik. Sesar Sagaing, yang bertanggung jawab atas gempa bumi baru-baru ini, memiliki sejarah yang panjang dan aktif. Sesar ini membentang sepanjang Myanmar dan telah menjadi sumber dari banyak gempa bumi besar yang telah mengguncang negara ini selama berabad-abad. Myanmar yang terletak di zona seismik aktif, memiliki sejarah panjang gempa bumi. Negara ini telah mengalami banyak gempa bumi yang merusak yang telah mempengaruhi kehidupan jutaan orang. Sesar Sagaing telah bertanggung jawab atas beberapa gempa bumi paling dahsyat di negara ini. Gempa-gempa ini telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan bangunan. Antara tahun 1930 dan 1996, 6 gempa bumi kuat dengan magnitudo lebih dari 7 terjadi di dekat Sesar Sagaing. Gempa-gempa ini tidak hanya merusak, tetapi juga menyebabkan banyak korban jiwa. Gempa bumi tahun 1930 dengan magnitudo 7,3 menyebabkan kerusakan yang meluas dan banyak korban jiwa. Ini adalah salah satu gempa bumi paling mematikan dalam sejarah Myanmar. Baru-baru ini, pada tahun 2016, gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo melanda Bagan, menewaskan 3 orang dan menyebabkan kerusakan yang signifikan pada candi-candi. Gempa ini mengingatkan kita akan bahaya yang terus mengintai. Sejarah Sesar Sagaing menggarisbawahi perlunya kesiapsiagaan dan ketahanan. Masyarakat harus selalu siap menghadapi kemungkinan gempa bumi di masa depan. Gempa bumi baru-baru ini merupakan pengingat nyata akan risiko seismik yang sedang berlangsung di wilayah tersebut. Kita harus terus meningkatkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak bencana di masa depan.
Seduskeris Fugen Bumi, Wiits Mayan Mingmum Tonbu Febrai Village. Deklarasi ini menggarisbawahi parahnya situasi dan komitmen pemerintah untuk memobilisasi sumber daya untuk upaya penyelamatan dan bantuan. Deklarasi tersebut memungkinkan pemeriksaan sumber daya Tipmen dan Bohindang Prajurit. Menyadari skala bencana, pemerintah Myanmar mengeluarkan permohonan bantuan internasional yang jarang terjadi. Permohon speed bits and cerming pemahaman pemerintah berbeda saintis mengusung bagi benceng seperti itu. Dukungan komunitas internasional sangat penting dalam menyediakan bantuan, keahlian, dan sumber daya penting. Terlepas dari upaya pemerintah, tanggapannya terhambat oleh infrastruktur yang rusak dan gempa susulan yang terus berlanjut. Jalan yang terblokir, jaringan listrik yang padam, dan ancaman gempa susulan yang terus-menerus telah menyulitkan tim penyelamat untuk mencapai daerah yang terdampak. Menanggapi permohonan bantuan Myanmar, komunitas internasional telah bergerak untuk memberikan dukungan. Organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia, sedang berupaya untuk menilai situasi dan mengordinasikan upaya bantuan. Respons cepat komunitas internasional menyoroti solidaritas global dalam menghadapi bencana semacam itu. WHO telah mengaktifkan pusat pasokan trauma untuk menyediakan pasokan medis penting ke daerah yang terdampak. Organisasi ini bekerja sama dengan otoritas kesehatan setempat untuk memastikan pengiriman bantuan medis yang penting. Amerika Serikat telah menjanjikan bantuan keuangan untuk mendukung upaya bantuan di Myanmar. Banyak negara dan organisasi internasional lainnya juga telah menjanjikan dukungan mereka, mengirimkan tim pencarian dan penyelamatan, tenaga medis, dan pasokan penting. Bantuan internasional yang mengalir memberikan secerca harapan di tengah anjuran. Jalan menuju pemulihan bagi Myanmar akan panjang dan sulit. Negara ini menghadapi tugas berat untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur dan menyediakan tempat tinggal dan dukungan bagi masyarakat yang terlantar. Upaya rekonstruksi akan membutuhkan investasi sumber daya, keahlian, dan waktu yang signifikan. Pemerintah dengan dukungan komunitas internasional perlu memprioritaskan pembangunan kembali infrastruktur penting. Di luar pembangunan kembali fisik, menangani kebutuhan psikososial para penyintas akan sangat penting. Trauma akibat gempa bumi akan menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan. Menyediakan dukungan kesehatan mental dan layanan konseling akan sangat penting dalam membantu masyarakat pulih. Dampak gempa bumi terhadap perekonomian Myanmar akan signifikan, dengan konsekuensi jangka panjang bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Gempa bumi baru-baru ini di Myanmar telah memicu kembali diskusi tentang kutukan Sesar Sagaing. Beberapa orang memandang gempa bumi sebagai bencana alam, sementara yang lain melihatnya sebagai kutukan. Penting untuk mendekati masalah ini dengan kepekaan, menghormati kepercayaan lokal sambil mendasarkan diskusi pada pemahaman ilmiah. Dari perspektif ilmiah, gempa bumi adalah fenomena alam, konsekuensi dari aktivitas tektonik di sepanjang Sesar Sagaing. Mengaitkan gempa bumi dengan cerminkan sistem kepercayaan yang mencari penjelasan untuk fenomena alam melalui cara-cara supranatural. Penting untuk mendekati kepercayaan ini dengan hormat dan kepekaan. Sambil mengakui konteks budaya dari kepercayaan tersebut, penting untuk menekankan pemahaman ilmiah tentang gempa bumi. Mempromosikan literasi dan pemahaman ilmiah sangat penting dalam membangun ketahanan terhadap bencana alam. Gempa bumi baru-baru ini di Myanmar berfungsi sebagai pengingat nyata akan kekuatan destruktif alam dan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Bencana ini menunjukkan betapa rentannya kita terhadap kekuatan alam yang tak terduga. Dampak gempa bumi menyoroti perlunya kode bangunan yang kuat, sistem peringatan dini, dan perencanaan tanggap darurat yang matang, dan mekanisme tanggap bencana yang efektif. Tim tanggap darurat harus selalu siap untuk merespons dengan cepat dan efisien. Kerusakan yang meluas menggarisbawahi perlunya kode bangunan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Memasukkan prinsip-prinsip desain tahan gempa dalam konstruksi sangat penting dalam meminimalkan kerusakan dan menyelamatkan jiwa. Inspeksi dan retrofit bangunan juga harus menjadi prioritas. Mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif sangat penting untuk mengurangi dampak bencana dalam memberikan peringatan tepat waktu kepada masyarakat. Sistem ini dapat menyelamatkan banyak nyawa.
Sistem peringatan dini dapat memberi orang waktu berharga untuk berlindung dan mencari keselamatan. Latihan kesiapsiagaan juga penting untuk memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Akibat gempa bumi telah menyoroti pentingnya mekanisme tanggap bencana yang efektif. Dengan memprioritaskan kesiapsiagaan bencana dan memastikan distribusi bantuan yang cepat dan berinvestasi dalam infrastruktur yang tangguh, kita dapat mengurangi kerugian di masa depan. Kita dapat bekerja menuju terciptanya komunitas yang lebih aman dan lebih tangguh. Masa depan yang lebih baik dimulai dengan tindakan yang kita ambil hari ini. Mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari Dr. Refli Channel